Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kita semua, khususnya kalian yang berada di rumah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya kita masuk ke tema yang kedua, yaitu mari mengenal Rasul Allah. Pada tema ini ada dua subtema yang akan kita pelajari, yaitu makna beriman kepada Rasul Allah, dan yang kedua Rasul Ulul Azmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sofyan ucapkan selamat menyimak. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, sebelum kita masuk ke materi inti makna beriman kepada Rasul Allah, Pak Sofyan ingin sampaikan beberapa hal sebagai pendahuluan untuk kalian semua tentang Rasul Allah. Poin yang pertama, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ghafir atau Al-Mu'min ayat 78. Dari poin yang pertama ini kita dapat ketahui bahwa ternyata begitu banyak nabi dan rasul Allah yang Allah utus ke muka bumi ini. Di antara mereka ada yang sengaja Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tetapi ada pula yang sengaja Allah tidak ceritakan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Pada poin yang kedua ini kita dapat ketahui bahwa salah satu ciri Rasul atau Nabi Allah itu adalah seorang laki-laki. Kemudian poin yang ketiga tentang jumlah Nabi dan Rasul. Dari Abu Dzar ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah Nabi? Beliau menjawab, jumlah para Nabi berjumlah 124.000 orang. Dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita dapat ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya begitu banyak. Selain itu terdapat perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, paling tidak ada 4 hal yang akan kita pelajari agar dapat memahami subtema yang pertama ini, yaitu makna beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tugas dan sifat Rasul. Yang ketiga, nama-nama Rasul. Dan yang keempat, sikap beriman, sikap orang yang beriman kepada Rasul Allah. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul secara bahasa. Nabi berasal dari kata naba yang artinya ditinggikan, atau dari kata naba'a yang artinya berita. Sedangkan Rasul berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk katanya menjadi Rasul, sehingga memiliki arti yang diutus atau utusan. Kemudian Nabi dan Rasul secara istilah. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikannya atau satu misi tertentu, maka ia disebut dengan nabi. Namun bila diikuti dengan kewajiban menyampaikan atau membawa misi risalah tertentu, maka ia disebut juga dengan rasul. Jadi setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Dapat kita simpulkan tentang nabi dan rasul.
sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaannya hanya tipis saja. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Jika wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri, maka disebut Nabi. Namun jika wahyu tersebut untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kepada orang lain, maka ia disebut Rasul. Selanjutnya adalah tugas Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah memiliki 3 tugas penting. Yang pertama adalah tugas tauhid, yaitu mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tugas akhlak atau tugas moral atau tugas etika, yaitu mengajarkan tentang sikap atau perilaku terpuji yang harus dilaksanakan semua manusia. Yang ketiga adalah tugas ibadah, yaitu mengajarkan tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah tentang sifat Rasul-Rasul Allah. Sifat Rasul Allah terdiri dari 4 sifat wajib, yaitu yang harus ada pada diri Rasul, kemudian 4 sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, dan 1 sifat jaiz, yaitu sifat yang mungkin ada pada diri Rasul. Yang pertama, Rasul wajib bersifat sidik, yaitu benar atau jujur, dan mustahil Rasul bersifat kidzib atau dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul wajib bersifat amanah, yaitu dapat dipercaya, dan mustahil pada diri Rasul terdapat sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Ketiga, Rasul bersifat tabligh, menyampaikan dakwah, dan mustahil pada diri Rasul tersimpan sifat kitman atau menyembunyikan risalah. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, dan mustahil Rasul bersifat baladah atau bodoh. Terakhir, Rasul memiliki sifat jaiz, yaitu sifat yang mungkin ada pada diri Rasul atau sifat manusiawi seperti lelah, ngantuk, lapar, dan sebagainya. Bahasan selanjutnya adalah tentang Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita hafal, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui di dalam Al-Quran berjumlah 25 Nabi dan Rasul. Pertama adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Dzulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, selanjutnya bagian terakhir dari subtema kita pada kesempatan kali ini adalah ciri seseorang jika telah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, pada dirinya terdapat sifat sidik atau benar dan jujur, menghindari sifat kizib atau dusta. Kemudian memiliki sifat amanah, selalu dapat dipercaya, dan menghindari sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, senantiasa memiliki sifat tabligh atau menyampaikan kebaikan dan nasihat, dan menghindari sifat kitman, menyembunyikan ilmu. Yang keempat, memiliki sifat fatonah, cerdas dengan terus mencari ilmu dan tidak malas belajar agar terhindar dari sifat baladah atau bodoh. Anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, itulah yang dapat Pak Sofyan sampaikan kepada kalian semua dari subtema yang pertama terkait dengan pengertian tugas dan sifat Rasul, nama-nama Rasul, dan sikap seseorang jika telah beriman kepada Rasul Allah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.